wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, nampaknya kita di Pekanbaru ini sudah mulai sepi karena orang pada mudik nih. Pengurus masjid biasanya mudiknya setelah sholat hari raya, nampaknya baru mudik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, walitukmilul iddatah, hendaklah kalian menyempurnakan al-iddata, yaitu jumlah bilangan Ramadan kalian. Jadi jumlahnya disempurnakan, jangan sampai jumlahnya tidak sempurna. Apa maknanya? Kalau Ramadan ini ya dihitung sebanyak 29 hari, maka harus sempurna jumlahnya 29. Kalau ada orang ketika di bulan Ramadan tidak bisa berpuasa karena mungkin sakit perut atau ibu-ibu haid, kemudian ada sebanyak 4 hari tidak puasa, maka begitu Ramadan selesai, berarti dia baru puasa sebanyak 26 hari. Belum sempurna tuh 29. Maka begitu Ramadan selesai, maka puasalah 3 hari lagi, sehingga jumlahnya sempurna menjadi 29. Itu maknanya walitukmilul iddata, hendaklah kalian menyempurnakan jumlah. Yang kedua, apalagi yang disempurnakan, yaitu walitukmilul iddata. Al-iddata itu secara bahasa maknanya nilai. Jadi di samping kita disuruh menyempurnakan angka jumlah Ramadan, kita juga disuruh menyempurnakan nilai. Nilai apa yang diminta kita disempurnakan oleh ayat ini? Yaitu hendaklah kalian menyempurnakan nilai-nilai Ramadan ini. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan rajin sholat 5 waktu ke masjid, begitu Ramadan selesai tetap juga lah rajin 5 waktu ke masjid. Itu maknanya menyempurnakan nilai. Kalau ada orang yang ketika Ramadan rajin baca Al-Quran, maka begitu Ramadan selesai tetap juga lah rajin membaca Al-Quran. Jadi jangan berubah, karena 30 hari ini itu ibarat madrasah, sekolah yang mendidik orang untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, kalau ada orang ketika Ramadan agak curah berinfak dan bersedekah, begitu Ramadan selesai tetap juga lah curah berinfak dan bersedekah. Itu makna menyempurnakan nilai. Apalagi nilai-nilai Ramadan. Orang ketika Ramadan ini rajin berbagi makanan ke tetangga. Jadi Pak rajin ke tetangganya diberikan makanan. Distribusi makanan itu jalan. Ya, maka begitu Ramadan selesai, maka tetap juga menjaga itu. Dan dulu biasanya kalau ibu-ibu kita ini memberikan distribusi makanan ke tetangga itu kan dalam bentuk piring. Nah, terkadang ini jadi beban bagi tetangga yang tidak mampu, yang kurang mampu. Lalimo piring di tetangga nak balik-balik, Pak. Nah, tetangga nak mengembalikan isinya tak ada. Iya apa enggak? Nah, isinya tak ada. Tak ditumpuk piring 5. Isi di hati martabak Mesir sogan pula. Nah, untuk tidak membebani tetangga, sekarang kan ada cup yang tidak perlu dikembalikan itu kan. Itu caranya Pak, supaya tidak membebani orang.
Semakin cantik piring yang Bapak jadikan mengasihi tetangga, semakin beban orang dibuatnya dia. Nah, orang mengembalikan dengan piring kosong kan tidak mungkin. Nah, itu menyempurnakan jumlah. Insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita ini tarawih tinggal 2 kali lagi. Maghrib nanti, Ahad maghrib nanti, kemudian Senin maghrib nanti. Besok tinggal 2 kali lagi kita tarawih, dan insya Allah kalau sesuai dengan perhitungan hari Selasa itu sudah isbat, sidang isbat penetapan 1 Syawal. Jadi 1 Syawal kita ini insya Allah sama ya, di hari Rabu tanggal 10 April 2024. Jadi Selasa maghrib nanti kita tidak lagi akan melaksanakan tarawih karena sudah terhitung 1 Syawal. Maka ada perbuatan yang mengiringi wajibnya puasa Ramadan itu adalah membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu disegerakan untuk membayar karena nanti terkait dengan waktu distribusi. Memang dalam referensi kitab fikih, kalau sejak pagi sampai khatib naik mimbar memang hukum bayar zakat fitrah wajib. Kemudian kalau malam hari raya itu adalah waktu afdol. Kalau terhitung sejak 1 Ramadan itu waktu jawas, waktu yang boleh untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau kita tunggu pembayaran zakat fitrah ini di ujung ya, itu nanti kendalanya adalah kendala distribusi, kendala panitia mendistribusikan. Maka Bapak-bapak saudara sekalian, himbau ini karena banyak juga nanti di antara masyarakat kita ini justru diragukan dia bayar zakat fitrah apa tidak. Iya. Nanti kalau kita hitung berapa komposisi dari kakak kita dan berapa yang keluar nanti tak cocok. Dan kadang-kadang masyarakat kita ini berubah-ubah, Pak. Kalau kita berikan kepada masyarakat program dalam rangka pembangunan masjid, maka setiap kakak wajib 1 kakak itu 100.000. Nah, datanglah pengurus masjid ke rumah-rumah nih. Begitu datang ke rumah ibu nih, ibu 200.000 kena ya, kena 2 kakak. Enggak dong Pak Haji, cocik kakak di rumah kanya. Ibu kan punya menantu yang punya kakak, enggak, cocik kakak di rumah kanya, dapur cocik aja, periuk kami 1. Yalah, dicatatlah rumah ini nomor sekian, kakaknya 1. Nah, apa-apalah, memang itu pengakuannya. Tapi begitu kita Idul Adha, nah, awak kan bagi kupon kok. Pas awak bagi kupon tadi, Bu, iko kupon cie. Sampai ibu, kakak cie. Enggak dong Pak, 2 kakak kami di rumah kanya. 2 kakak. Betul apa enggak? Tapi enggak masyarakat sinilah. Macam jumlah kakak ini macam iman pula. Yazid wa yankus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ya, maka banyak warga kita ini memang diperkirakan dia tidak bayar zakat fitrah. Kenapa dia tidak bayar zakat fitrah, Pak? Karena sholat saja mereka tidak. Ini kan, jadi jangan disangka kalau bapak-bapak yang sudah datang ke masjid rutin ibu-ibu ini bapak soleh-soleha ibu-ibunya ini. Karena banyak masyarakat kita yang tak tergarap oleh kita. Ya, apalagi dalam problematika hukum keluarga Islam. Saya pernah menyelesaikan satu kasus tentang waris ya, di mana pada malam ketiga hari raya Idul, pada malam ketiga Yasinan itu kumpul. Ternyata ini istri, ini almarhum, ya, bapak yang wafat ini, itu punya beberapa orang istri. Dan tempat rumah wafatnya ini termasuk salah satu istri.
Tetapi anak kandung dari bapak ini, dari istri yang lain, tidak mengakui ibu ini sebagai istri ayahnya. Kenapa kamu tidak akui ini istri ayahmu? Di mana ayahmu wafat di rumah dia. Rupanya ibunya ini ya, jilbabnya cantik, ya, baju putih, nampak kesannya itu memang orang baik-baik. Ternyata informasi dari keliling, lampek tahun dulu menikah zaman dia enggak, ya almarhum, inyolah menikah lah orang lain 3 tahun. Lapai orang tu 3 tahun balik ke apa ke balik. Jadi ibu ni dalam suami, inyolah belaki pula, itu hebatnya. Dan tidak merasa bersalah. Ya, ini banyak masyarakat kita ini yang memang hukum-hukum ini dianggap lalu saja. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan tausiah saya Ahad zuhur terakhir ini, kita berharap agar 2 malam ini kita tetap di checking final akhir ibadah kita ini tetap normal. Bagi saudara-saudara yang mudik lebaran, ya, bagi yang mudik lebaran, bolehkah apa tidak? Tentu itu hukumnya mubah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan muamalah yang kita lakukan itu mubah. Pulang kampung itu mubah. Boleh pulang, boleh tidak. Itu mubah saja. Tapi boleh jadi dia mubah itu hukumnya bergerak. Jadi ada wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Mubah ini hukumnya bisa bergerak. Bisa naik kepada makruh atau haram. Apa gitu? Kalau dia melakukan perjalanan pulang itu mengabaikan sholat-sholat 5 waktu, mengabaikan puasa, hukumnya jadi haram. Ya. Tapi kalau pulangnya itu karena orang tuanya masih hidup dan ibunya itu meminta, nak hari raya kok ang pulang ke rumah, ke kampung, maka pulang itu hukumnya bisa menjadi wajib. Jadi hukum mubah itu bisa bergerak. Jadi kalau nanti di antara kita ada yang mudik, perhatikan agar hukum-hukum Allah itu tidak terlanggar. Di antaranya pastikan sholat 5 waktu kita terjaga dengan baik, dan kalau bisa diperkirakan jangan tarawih kita sampai hilang. Kenapa demikian? Karena ada orang ibarat menanam tanaman, dari awal ditanam, dipupuk, kemudian dikasih vitamin dan segala macam ini tanaman, begitu akan berbuah ranum masak, tiba-tiba dia tinggalkan saja buah tadi, tidak dipetiknya, hanya kerja saja yang dapat. Itulah ibarat orang yang di bulan Ramadan, di awal-awal dia beribadah, begitu memetik di ujung 10 malam terakhir justru ditinggalkannya. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita bersama, dan mudah-mudahan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan ini dengan cara sungguh-sungguh, ya, maksimal, kemudian dengan penuh keimanan, ikhlas karena Allah, tidak karena ria dan segala macam, Allah hapuskan dosa-dosa yang berlalu. Jadi jangan sampai ada amalan kita yang batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal azah. Tidak boleh kalian batalkan pahala-pahala kita, termasuk dicintai contohnya sedekah itu dengan cara menyebut-nyebut atau dengan cara menyakiti orang yang memberi, menyebut-nyebut. Jadi kalau ada bapak-bapak i'tikaf selama 10 malam, itu jangan pula disebut-sebut atau dibangga-banggakan. Depan kawan ngantuk, ngantuk apa? I'tikaf 10 malam ini. Jangan pula itu lagi. Ya kan, itu jangan disembunyikan amal ibadah. Jangan, di mana Pak i'tikaf? Itulah. Di mana Pak i'tikaf? Di KP di Arifin Ahmad atau nak i'tikaf. I'tikaf itu syarat di masjid. Ya kan? Nah, ini kadang ada orang macam-macam. Jadi tidak boleh menyebut-nyebut, termasuk ada orang berinfak sajadah, dua jalur sajadah. Itu jangan disebut-sebut. Kapanpun. Nah, awak tuh Pak bersedekah tuh ikhlas. Tidak boleh disebut-sebut. Kalau dapat bersedekah tuh sembunyi-sembunyi.
Apa tengok ambo, waktu 2 sajadah ku ambo infakkan jam 2 malam ambo letakkan gua. Macam itu orang berinfak. Itu pula tuh sama. Itu indah katanya. Ya kan? Atau ya macam-macam lah awak jemaah. Inya bercerita tuh ndak menyinggung awak tapi sakit hati awak dibiak. Atau dia iktikaf ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Syahdunya beribadah. Itu di-share. Dan alhamdulillah tahun ini setiap malamnya Lailatul Qadar. Kenapa? Setiap malam malam ganjil. Kalau nak ganjil Muhammadiyah, ganjil Persib pemerintah. Ya kan? Jadi malam ganjil. Alhamdulillah. Ya, demikian Bapak Ibu, saya menengok Bapak-bapak tersenyum ini senang hati saya ini. Berarti udah selesai THR semuanya ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.